Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produksi pertanian itu dibagi menjadi berapa bagian. Karena alat itu saking banyaknya, jadi saya perlu membagi beberapa kelompok, yaitu alat apa saja yang dibutuhkan dalam proses produksi pertanian dari mulai awal sampai dengan akhir, dari mulai persiapan produksi sampai dengan pasca produksi. Alat produksi pertanian itu sangat relatif banyak dan kita harus mengkelompokkannya menjadi 4 kelompok. Pertama, alat pengolahan lahan dan penanaman, alat pemeliharaan tanaman, alat pemanenan tanaman, dan yang terakhir alat pengolahan pasca panen dan penyimpanan. Selanjutnya kita akan membahas alat pengolahan lahan dan penanaman. Yang pertama, alat-alatnya adalah traktor, alat pengolahan tanah, alat pembuatan pupuk dasar, alat penyebar pupuk, alat pola tanam, dan alat penanaman. Pertama yaitu traktor. Traktor berdasarkan kegunaan dan peruntukannya yaitu terbagi menjadi 5. Ada general purpose traktor, yaitu traktor yang dapat mengerjakan pekerjaan umum dengan poros roda relatif rendah. Yang kedua, special purpose traktor, yaitu traktor yang mengerjakan seluruh pekerjaan pengolahan lahan pertanian dengan poros roda yang tinggi. Lanjut nomor 3 yaitu industrial traktor, mengerjakan pekerjaan industri atau pabrik dengan ukuran roda yang sama. Yang keempat, plantation traktor, yaitu mengerjakan pekerjaan pada lahan yang sudah ditanami tanaman dan mampu bekerja di kemiringan yang tinggi. Dan terakhir adalah garden traktor, yaitu traktor untuk mengerjakan pekerjaan yang ringan untuk lahan yang sempit dan memiliki tenaga yang relatif rendah. Selanjutnya masih pembahasan tentang traktor. Traktor berdasarkan jenis roda penggeraknya. Ada standar crawler traktor, yaitu untuk meratakan atau menimbun tanah pada pekerjaan pembukaan hutan. Selanjutnya ada low ground pressure traktor, yaitu bekerja pada tanah yang lembab dengan tekanan 0,6 kg ground pressure, yaitu bekerja pada lahan rawa-rawa dengan tekanan 0,5 kg ground pressure. Selanjutnya ada swamp crawler traktor. Yang keempat ada extra swamp crawler traktor, yaitu bekerja pada rawa-rawa dan lahan yang sangat lembek dengan tekanan 0,25 kg ground pressure. Yang kelima adalah special applicator crawler traktor, yaitu untuk menarik peralatan pertanian yang berat-berat. Selanjutnya untuk traktor berdasarkan roda karet, yaitu pertama single axle, yaitu memiliki satu poros roda 2 ban, daya kurang dari 12 horsepower dan operator berjalan di belakang traktor. Kedua, double axle, yaitu roda 3, traktor untuk pekerjaan penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Yang ketiga, four wheel traktor, yaitu roda 4 dan traktor ini mampu mengerjakan dengan beban berat seperti pengolahan tanah, bajak, dan garu. Dibagi menjadi 2 tipe, yaitu traktor kecil atau mini traktor dengan daya 12 sampai dengan 40 HP dan traktor besar dengan daya lebih dari 45 horsepower. Selanjutnya yang terakhir, traktor berdasarkan besaran daya atau tenaga. Yang pertama ada hand traktor dengan tenaga kuda atau dengan kecepatan 3 setara tenaga kuda atau horsepower. Selanjutnya ada mini traktor dengan kapasitas ataupun juga tenaga setara dengan 13 tenaga kuda sampai dengan 40 horsepower. Dan yang terakhir ada farm traktor, yaitu traktor yang memiliki lebih dari 45 horsepower. Itulah pembahasan tentang traktor. Selanjutnya adalah alat-alat pengolahan tanah. Alat pengolahan tanah itu yang biasa kita kenal adalah alat pembajak, yaitu alat bajak ini fungsinya untuk membalikan tanah. Pertama ada bajak singkal satu arah. Yang kedua ada bajak singkal 2 arah. Yang ketiga ada bajak piring.
Bajak singkal satu arah ini mampu mengerjakan pekerjaan membalikan tanah satu arah. Untuk yang bajak singkal dua arah ini mampu membalikan untuk balik kanan dan juga balik kiri. Jadi tanah menjadi bercampur, tidak hanya kanan dan kiri. Dan selanjutnya adalah bajak piring, yaitu bajak yang digunakan untuk membalikan tanah dengan posisi yang seperti miring. Selanjutnya adalah alat pembuat pupuk dasar organik. Untuk pembuat pupuk dasar organik ini kita perlu ketahui karena untuk pencampuran tanah dengan pupuk dasar kita harus mengolahnya terlebih dahulu. Ada pupuk mentah, yaitu berupa pupuk yang dibuat dari sisa-sisa tanaman atau sisa-sisa panen seperti pada tanaman padi, jerami, gabah, dan rumput, juga daun-daunan lainnya. Ada juga pupuk granular, yang mana pupuk granular ini pupuk organik juga yang terbuat dari pupuk kandang sapi sebanyak 50%, pupuk kandang ayam 40%, lalu kapur pertanian sebanyak 9%, dan 1%-nya adalah nitrogen. Selanjutnya rotari. Fungsi dari rotari ini adalah mencacah atau menghancurkan tanah. Pertama adalah rotari roda 4. Rotari roda 4 ini mampu mencacah tanah dengan jumlah yang besar dan juga dengan jam yang cukup lama. Selanjutnya ada rotari roda 2. Rotari roda 2 ini bekerja kurang lebih 5 sampai dengan 8 jam dan dengan daya dukung 2 roda. Selanjutnya ada garu. Garu ini adalah implemen yang disambungkan dengan traktor, baik itu traktor roda 2 maupun juga traktor roda 4, dan garu ini berfungsi untuk meratakan tanah. Garu terbagi banyak bagian, ada garu sisir, juga ada garu piring dan garu-garu lainnya. Penyebar pupuk dasar atau broadcast spreader. Pupuk itu memang bentuknya ada yang cair dan juga serbuk ataupun juga butiran. Untuk yang pupuk serbuk atau butiran itu biasa bisa menggunakan dengan handle tangan atau juga dibantu dengan traktor. Selanjutnya untuk pupuk cairan juga sama, bisa menggunakan traktor, mini traktor, dan juga bisa menggunakan tangan ataupun juga bisa menggunakan pesawat sekalipun. Selanjutnya adalah polari, yaitu fungsinya untuk mencetak alur tanam ataupun juga membentuk alur tanaman supaya lebih rapi. Yaitu ada pola tanam sawah, yang dimana pola tanam yang kita miliki saat ini memang masih manual, tapi memang untuk saat ini sawah itu sudah tidak menggunakan pola lagi, sudah terintegrasi dengan mesin. Selanjutnya ada pola tanam bedengan atau gudan. Ini biasanya pencacahan plus juga pemberian pupuk, juga memasukkan benih. Biasanya pola tanam yang menggunakan mesin ini adalah penanaman pada kentang. Selanjutnya penanaman biji dan benih. Ini juga merupakan alat penanaman. Ada sistem penanaman sistem baris pada padi, ada juga penanaman sistem baris sempit seperti pada kentang dan lain sebagainya, dan jagung juga. Terus juga ada penanaman sistem baris sebar atau biasa menggunakan sistem arsir. Ini kita tidak menggunakan alat yang modern karena ini hanya berupa parit-parit kecil, dan itu biasanya untuk tanaman-tanaman kangkung dan bayam. Selanjutnya adalah alat pemeliharaan tanaman dan pengendalian OPT, yaitu kita bagi menjadi 4 kelompok, yaitu pengairan, penyiraman tanaman, alat penyiang tanaman, alat penyebar pupuk susulan cair dan padat, dan yang terakhir adalah alat pengendali hama dan penyakit. Yang pertama adalah pengairan tanaman. Pengairan tanaman di sini adalah bagaimana air bisa tersalur atau terdistribusi pada tanaman. Ada beberapa jenis pompa yang sudah beredar di produksi pertanian, di dunia pertanian, yaitu seperti pompa Plungar. Pompa ini terintegrasi dengan alat-alat lain, baik menggunakan motor listrik ataupun juga mesin diesel dan lain sebagainya, yang pada prinsipnya adalah menarik air dengan sistem piston tapi bukan torak. Jadi ini menggunakan Plungar ini sama juga dengan yang kita tahu seperti pada mesin-mesin di steam mobil ataupun juga motor. Selanjutnya ada pompa torak, ya ini adalah jenis pompa
masa lalu ataupun juga di masa klasik ya, tapi masih juga banyak kalangan masih menggunakan pompa porak. Selanjutnya adalah pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal ini adalah pompa yang kita sering jumpai sehari-hari. Pompa sentrifugal ini berupa pompa yang ada di rumah-rumah kita ataupun juga di kantor dan sebagainya. Fungsinya untuk menarik air dari sumur dan menyemprotkannya atau menyemburkannya ke atas. Selanjutnya adalah penyiraman tanaman. Penyiraman tanaman ada beberapa penyiraman, yaitu menggunakan gembor atau disebut juga dengan penyiraman manual, ataupun juga dengan alat penghantar air seperti sprinkle. Juga ada fogger ataupun juga pengabut, di mana merubah air menjadi kabut supaya lingkungan menjadi lembab, ataupun juga air yang diserap oleh tanaman berupa butiran-butiran air halus. Selanjutnya adalah alat penyiangan tanaman. Alat penyiangan tanaman ini juga terdiri dari alat-alat manual ataupun juga tradisional yang bisa kita jumpai sehari-hari, dari mulai koret, garuk, skop, dan lain sebagainya. Ini fungsinya untuk menyiang tanaman. Penyiangan tanaman ini adalah dimaksudkan untuk membuang gulma ataupun juga membunuh gulma dan menyingkirkan tanaman-tanaman yang tidak penting ataupun juga tidak diperlukan. Karena jika tidak disiang, maka tanaman ini tentunya akan berebut makanan atau berebut hara dalam tanah. Selanjutnya penyiangan gasrok ataupun juga landak biasanya digunakan di lahan-lahan yang agak sedikit basah, jadi bukan di tempat lahan yang kering, baik di sawah ataupun juga di kebun dengan tanah yang cukup lembek. Dan yang terakhir ada penyiangan mekanik ataupun kultivator, dan ini biasanya kultivator ini berupa alat berat yang fungsinya sama seperti dengan alat-alat lain untuk menyiang, akan tetapi ini dengan jumlah besar, dengan jumlah yang sangat luas, dengan volume yang luas, dan ini mampu bekerja lebih cepat, dengan syarat tentunya pola tanam ataupun juga alur tanam yang sudah tertata rapi, karena nanti alat berat ataupun juga kultivator tersebut akan menyesuaikan dengan alur tanamnya, begitu tersendiri. Selanjutnya adalah penyebar pupuk cair dan padat. Alat aplikasi untuk pupuk susulan ini kita masih menggunakan pupuk sebar manual, jadi menggunakan tangan. Padahal sebenarnya ini memang kurang efektif, dimana sebenarnya mesin ataupun juga alat untuk menebar pupuk itu sudah ada, seperti penebar pupuk butir yang satu ini, dimana ini berfungsi untuk menebarkan pupuk secara lebih akurat dan juga lebih teratur, dan juga tidak memberatkan kepada manusia atau lebih mudah dan gampang. Dan ada juga penyebar pupuk cair atau liquid dan nitrogen. Jadi untuk tanaman juga butuh nitrogen. Jadi nitrogen ini dibagi ataupun juga disemprotkan kepada tanaman pada saat-saat tertentu. Selanjutnya adalah alat pengendalian hama dan penyakit. Hand sprayer yang kita biasa jumpai dan juga hand sprayer atau mizer ini berfungsi untuk merubah air menjadi kabut, dengan tentunya dicampur obat-obatan di dalamnya, baik itu pestisida kimia ataupun juga pestisida nabati ataupun juga pestisida hayati. Selanjutnya ada sprayer hidrolik otomatis, di mana sprayer ini disambungkan dengan PTO yang ada pada traktor, dan itu akan memutarkan hidrolik ataupun juga perputaran pompa air di dalamnya, dan akan bisa menyemprotkan air yang bercampur dengan obat pestisida itu untuk diaplikasikan terhadap tanaman. Selanjutnya ada sprayer gendong yang biasa kita jumpai sehari-hari. Ada sprayer gendong knapsack, ini biasanya kita cukup dengan memompa dengan tangan manual sendiri sambil digendong dan diaplikasikan terhadap tanaman. Selanjutnya adalah alat pemanen. Alat pemanen ini, alat yang dijelaskan adalah alat pemanen padi. Jadi pada kesempatan ini alat pemanen ini kita fokus ke alat pemanenan padi. Yang pertama ada alat mesin ketam padi. Mesin ketam padi atau reaper ini adalah fungsinya untuk memotong padi, dan setelah dipotong nanti akan secara otomatis dia akan ke samping hasil potongannya. Ada juga mesin tuai dan pengikat padi. Jadi setelah dipotong ini akan otomatis padi ini akan terikat dan nanti bisa langsung diangkut. Dan yang memang sekarang lagi populer adalah mesin panen padi combine.
di mana menyatukan antara mesin ketam, mesin pengikat, dan mesin untuk packing ataupun juga finishing. Jadi tidak perlu lagi untuk menarik gabah ataupun juga merotokkan gabah, itu sudah otomatis langsung masuk ke dalam karung dengan sudah dipilah mana yang padi yang hampa, mana padi yang berisi, dan itu yang padi berisi akan keluar dan langsung masuk ke dalam karung. Selanjutnya adalah alat pengolahan pasca panen. Alat pengolahan pasca panen ini banyak tentunya. Di sini saya hanya menampilkan 4 saja. Yang pertama, mesin pengering biji. Ya, yang pertama adalah mesin pengering biji, di mana biji padi yang sudah dipanen itu langsung masuk ke dalam ruang pengering. Jadi setelah dipanen itu tidak kita tunggu ataupun juga kita sebar di halaman rumah dan kita jemur sampai dengan seminggu. Cukup dalam 1 hari padi sudah kering, dan ini disebut dengan grain dryer. Padi setelah kering tentunya akan disosok ataupun juga akan dikupas kulitnya. Ini mesin pengupasnya kita kenal dengan puller atau mesin pengupas gabah. Setelah gabah ini dikupas, perlu mesin ini kita kupas lagi ataupun juga sosok supaya warnanya itu menjadi putih. Karena kalau hanya dikupas, warna beras itu aslinya tidak berwarna putih, warnanya agak krem gitu, karena masih menyatu dengan kulit. Nah, jika disosok atau juga digosok di dalamnya, itu otomatis nanti beras yang keluar dari mesin penyosok beras itu akan keluar dengan putih. Sekian penjelasan tentang alat dan mesin pertanian. Semoga bisa menambah wawasan untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum.